Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, saya atas nama Muhammad Faisal, mahasiswa Universitas Darul Arqam, program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan mengajar kelas 11 IPS 1. Yang akan saya terangkan ialah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, untuk kompetisi dasar dan tujuan pelajaran dapat dilihat di step. Pada bab ini terdapat 5 sub-sub yang terdiri dari 1. Letak luas dan batas wilayah. Yang kedua, karakteristik wilayah, daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempat, potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. Yang kelima, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letak wilayah Indonesia. Letak astronomis. Letak astronomis ialah didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia mempunyai iklim tropis yang memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Serta Indonesia mempunyai 3 wilayah waktu. Yang pertama WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Jadi, letak astronomis ini membedakan letak antara waktu dan letak bagian musim. Letak geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, ialah benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang jalur perdagangan. Terletak di antara pertemuan 3 lempeng bumi. Indonesia diapit 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta terdapat dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, menjadikan Indonesia terdapat aktivitas tektonik dan vulkanik. Lanjut ke luas wilayah Indonesia. Indonesia sendiri luas wilayahnya sekitar 6 juta kilometer persegi, itu kurang lebih ya. Sedangkan 2/3-nya dari luas Indonesia tersebut adalah lautan dengan luas kurang lebih 3 juta kilometer persegi. Daratannya sekitaran sepertiganya, dan pulau di Indonesia terdapat 17.000 lebih, sedangkan yang bernama baru 13.000 lebih dan yang belum ternama sisanya. Ya, lanjut ke batas wilayah Indonesia. Ada 10 negara tetangga Indonesia yang 3 berbatasan darat dengan Indonesia. Yang pertama negara Timur Leste, kedua negara Malaysia, ketiga negara Papua Nugini, dan 7 lainnya adalah wilayah-wilayah memiliki pulau terluar yang dekat dengan negara tetangga tersebut. Ada negara India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia. Jadi ada 10 ya yang berbatasan langsung bagian darat dan bagian laut. Ya, lanjut ke batas laut. Untuk batas laut tersendiri terbagi dalam 3 batas laut, yaitu batas laut teritorial, batas laut kontinental, batas laut zona ekonomi. Batas laut teritorial ditarik dari 12 mil pulau terluar dan pantai terluar yang ada di Indonesia. Jadi ditarik dari pulau terluar sepanjang 12 mil ke laut lepas. Selanjutnya batas laut zona ekonomi ditarik panjang 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Dan landas kontinen adalah merupakan dasar laut yang berkelanjutan dari kontinen atau benua yang kedalamannya cuma 200 meter saja. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga pembelajaran yang telah berlanjut ini dapat bermanfaat bagi kalian juga dan saya juga.